Bukalah mata hati kita, bayangkan masa depan dunia, bersatu rasa untuk melangkah demi meraih harapan dunia yang indah. Bayangkanlah kita semua berjalan bersama menuju hidup damai sejahtera. Sempatkanlah untuk melihat sekitar kita, ada kesenjangan antara manusia. Lihat sekitar kita. Halo pemirsa, kita berjumpa di Kita Bicara, Bicara Data, Bicara Fakta. Lila dan Sodik mengawali dengan Sekitar Kita, lagu yang dipopulerkan oleh Krakatau. Seberapa sempat Anda memperhatikan sekitar kita? Jangan-jangan karena tuntutan hidup yang semakin tinggi, beban hidup yang semakin berat, mimpi yang harus digapai, kita kadang-kadang lupa memperhatikan bahwa banyak persoalan sosial di sekitar kita. Namun kita merasa bersyukur di tengah perlombaan dalam tanda kutip dalam kehidupan kita masih ada orang-orang yang memiliki kepedulian untuk meluangkan waktu, pemikiran, tenaganya bagi sekitarnya agar bisa hidup berdampingan bersama-sama. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sebuah topik cinta dalam sebungkus nasi. Kira-kira ada apa dalam sebungkus nasi? Nasi adalah sumber hidup dan kehidupan, tapi ternyata juga bisa menjadi bahasa cinta bagi banyak orang. Karena itu saya akan langsung mengundang dua narasumber saya untuk hadir di ruang tamu Kita Bicara. Ada Stefanus Ebenheiser, founder Nasi Darurat Yogyakarta, dan Mas Ilham Prihatin, founder Nasi Gratis Jogja. Evan dan Mas Ilham, selamat datang di Kita Bicara. Jadi hari ini kita bakal ngomongin nasi, tapi bukan nasi bagaimana cara membuatnya, terbuat dari apa, tapi bahwa nasi itu ternyata bisa menjadi media untuk kemanusiaan. Seperti apa kemudian nasi ini menjadi perekat sosial, saya akan mengajak Anda untuk membahasnya, tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda melihat temuan saya di lapangan. Saya mewawancari beberapa teman muda untuk meminta pendapat mereka tentang aksi sosial yang ada di tengah masyarakat. Pernah tahu juga kan kayak lagi bulan Ramadan juga lagi banyak-banyaknya tuh kayak mahasiswa bagi-bagi di jalan atau kayak di kampus-kampus juga ada. Suka sih. Lumayan di Instagram biasanya sih saya ngikutin sama di Twitter. Bagus ya, apalagi kayak buat anak rantauan. Pasti kayak akhir bulan kayak tapi bulan puasa juga kan menolong juga tuh kayak wah akhir bulan gak ada duit tapi ada yang bagi-bagi kayak lumayan kayak gitu juga sih. Menurut saya menarik ya karena cukup memotivasi anak-anak muda yang lain terutama bagi anak-anak yang seperti saya itu kegiatannya sih ya untuk yang sekarang tuh bagi-bagi takjil gitu-gitu. Menurut saya sangat seru terus menambah pengalaman karena bisa mengerti bagaimana keadaan sosial sekitar kita lebih jauh dan bagaimana ngelihat orang-orang di sana yang membutuhkan. Jadi nggak cuman mikirin bagaimana diri kita sendiri, jadi kita juga belajar mikirin tentang bagaimana kehidupan orang lain di sana yang masih banyak membutuhkan. Ya, itulah pendapat teman-teman muda tentang gerakan sosial yang ada di tengah masyarakat. Pemirsa, sama seperti saya, mungkin Anda sering menemukan ada kotak-kotak kosong yang di situ diberikan kesempatan orang boleh mengambil nasi gratis atau boleh juga ikut mengisi. Dulu saya nggak terlalu notice, nggak terlalu memperhatikan ini sebenarnya apa begitu ya. Tapi sekarang saya senang banget karena bisa ketemu dengan Mas Ilham, founder Nasi Gratis Jogja, yang boxnya gitu istilah etalasenya lah ya, itu ada di beberapa titik di DIY. Nah, saya mau nanya ke Mas Ilham, ide awalnya membuat Nasi Gratis Jogja itu apa? Ya, terima kasih Mas Ferdi. Jadi
Alhamdulillah, Nasi Gratis Jogja itu lahir pada 1 Desember 2019 yang tercetus dari kami berdua, Ilham Prihatin dan teman saya Mas Fajar Dwi Kurniawan. Kami adalah alumni dari SMTI Yogyakarta tahun 2006. Jadi selama tahun 2006 sampai tahun 2019 itu kami terputus kontak. Nah, kebetulan qadarullah itu takdirnya kami dan saya dan Mas Fajar itu bertemu lagi di WhatsApp. Nah, ngomong punya ngomong, ngobrol punya ngobrol, ternyata saya dan Mas Fajar itu punya visi dan misi yang sama tentang sosial kemanusiaan. Dan kemudian karena kami berasal dari Jogja, apa sih yang bisa kita wujudkan, kita baktikan pada Yogyakarta untuk masyarakat luas. Ya, ayo kita, seperti kata Mas Ferry tadi, nasi adalah kehidupan, sumber kehidupan. Mari kita hidupkan kehidupan di Jogja ini dengan berbagi nasi gratis Jogja. Itulah terputusnya nama Nasi Gratis Jogja. Ini kan sepertinya cita-cita yang sangat ideal dan luar biasa, Mas. Apa yang bisa kita berikan untuk Jogja gitu. Pertanyaan saya gini, Mas Ilham dan Mas Fajar memang sudah selesai dengan diri sendiri gitu, udah nggak punya mimpi, target apa gitu sampai harus mikirin orang lain. Jadi kehidupan kita akan terus ada dan selama kita hidup di dunia kita harus memikirkan dunia, tetapi selama kita diberikan kesempatan hidup di dunia kita harus memikirkan namanya orang lain, yaitu untuk memikirkan akhirnya saya dan Mas Fajar tetap memikirkan dunia, tetapi tetap memikirkan kehidupan selanjutnya seperti itu. Jadi kami tetap seimbang saja. Kami masih mencari siapa sih kita ini di dunia ini, dan itulah tadi dengan hadirnya Nasi Gratis Jogja. Dari 2019 ya sampai sekarang, jadi artinya sudah hampir 4 tahun. Perkembangannya seperti apa? Apakah artinya ini memberikan kemanfaatan yang bagaimana sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Ferry. Jadi Nasi Gratis Jogja pada awalnya itu lahir tanggal 1 tadi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama itu adalah gerakan yang masih baru di Jogja dan hampir belum ada di Jogja. Jadi ketika kami menaruh nasi gratis di etalase cabang pertama di Piungan, itu 15 bungkus saja tidak habis dari jam 6 pagi sampai jam 12. Kenapa? Karena orang malu, takut, awam, tidak tahu itu apa sih, kok ada nasi gratis nasi gratis, apakah beli? Nah, akhirnya jam 12 itu saya itu muter ke duafa untuk ngasih nasi itu. Untuk makan siang Bu, Pak D, Mbah, Le, gitu. Jadi ini gratis dari Nasi Gratis Jogja, gerakan baru di Jogja yang dari Piungan, seperti itu. Akhirnya setelah lepas 3 bulan, barulah warga itu tahu kalau itu Nasi Gratis Jogja, akadnya adalah sedekah umum. Jadi semua orang bisa mengambil, semua orang bisa mengisi. Satu orang satu. Dulu awal pertama bikin etalase itu modelnya siapa? Gimana? Modalnya dari mana? Jadi modal pribadi itu sekitar bikin etalase satu itu 1.500.000 pada waktu jadi Mas awal. Dan Mas Fajar patungan. Terus nasinya? Juga sama. Beli atau masak sendiri? Nah, jadi gini, Nasi Gratis Jogja adalah menggerakkan UMKM. Ketika kami meletakkan gerobak nasi, kami menyebutnya gerobak. Gerobak Nasi Gratis Jogja itu kami permisi dulu pada UMKM sebelah. Jadi sebelah ada angkringan, ada penjual gudeg. Saya keluar dulu, Pak, ini saya mau meletakkan gerobak ini di sini, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa Mas. Itu gimana sistemnya? Jadi nanti kami akan beli ke tempat jenengan, tempat Bapak dan Ibu, untuk kami isikan di situ. Oh iya, nanti kami misalnya jenengan beli 5, saya kasih bonus 2. Ya, mereka malah mensupport. Karena mereka juga yang beramal di situ. Jadi beli dengan harga berapa Mas? Kalau di Jogja alhamdulillah pada awal itu masih 2019 itu masih harga minyak murah, semua murah. Jadi 5.000, 10.000 sudah menu bagus. Kalau sekarang 10.000, 15.000. Ya. Dilakukan berapa bulan, setiap hari atau setiap minggu pengisian gerobaknya? Oh iya. Jadi Nasi Gratis Jogja adalah berbagi nasi gratis setiap hari, Mas. Setiap hari. Ya. Kalau sekarang kan mungkin sudah terkondisi, artinya ada donatur yang memang mau mengisi. Nanti saya akan tanyakan perkembangannya. Tapi di awal dulu, Mas Fajar dan Mas Ilham kan 3 bulan tuh. 3 bulan tuh tiap hari ngisi terus? Dengan uang sendiri? Oh ya? Iya. Boros dong? Kalau untuk kegiatan seperti ini tidak ada kata boros, Mas. ini yang saya kadang-kadang suka nggak ngerti gitu. Gimana sih cara berpikirnya, Mas? Saya mau nanya, 3 bulan itu Mas Ilham ngeluarin berapa duit berarti? Untuk kan per hari kan 15, sekitar 15 ya. Jadi
tinggal kalikan aja 10 atau 5.000 gitu aja. 5.000 kali 15 selama 30 hari. Iya. 45, berarti kan 45.000 taruhlah ya. Iya. Taruhlah 50.000 lah selama 30. 1,5. Iya. Anda sumbangkan ke orang-orang. Jadi gimana? Iya. Disumbangkan dalam bentuk nasi. Iya. Iya. Penghasilan Anda berapa puluh juta? Kalau ditanya penghasilan berpuluh-puluh juta, kata orang sih kalau kita berbagi pada seseorang lain itu adalah orang yang paling kaya. Oh, okay. Jadi ya ada aja rezeki dari Maha Kuasa kepada kami. Jadi kalau ditanya nanti siapa sih Mas Ilham dan Mas Fajar itu, nanti bisa tanya kepada orang-orang di sebelah aja. Kalau kami jawab nanti nggak enak. Sekarang saya yang tanya dong. Jadi pengusaha atau gimana? Saya cuman penjual pedagang, punya toko. Kalau tapi ya artinya gini, artinya uang itu 1,5, ini kita nggak bicara soal materinya, tapi saya ingin mempertegas bahwa tidak terlalu memberatkan juga sebenarnya. Bagaimana? Jadi biar semuanya enak dan plong. Kalau saya kan stay-nya di Jogja. Kalau Mas Fajar stay-nya di Abu Dhabi. Oke. Paham ya, di Abu Dhabi. Kalau per bulannya berapa kalau di Abu Dhabi? Tapi sebenarnya gini, ini adalah soal mental gitu Mas. Orang mau penghasilannya besar, ketika dia memang tidak memiliki niat untuk berbagi, 100 rupiah pun menjadi berat. Betul. Gitu kan. Tapi orang penghasilannya sedikit, ketika dia punya kemauan untuk berbagi, apapun akan dilakukan. Dan ini salah satunya kita punya sosok yang tiba-tiba menjadi superhero. Yang tiba-tiba viral di media sosial. Evan, apa kabar? Baik, Mas. Ya, Van, saya mau nanya dulu. Jadi tiba-tiba rame nih gitu Evan dikenal. Kalau googling Evan nasi gratis, langsung muncul. Evan menyumbangkan kemana-mana ke berbagai titik dengan gambar kehujanan dan sebagainya. Itu tujuannya Evan, pengen viral? Sebenarnya enggak juga. Saya nggak expect kalau ini bakal menjadi viral gitu loh. Ya ini awalnya emang gerakan kecil gitu loh. Maksudnya ya kamu lapar, nggak ada yang nganter, nggak ada sumber daya untuk ke situ, ya saya antarkan, seperti itu prinsipnya. Apa awal mulanya? Evan 26 tahun, lulusan SMK pelayaran, betul? Ya, lulusan pelayaran, pekerjaannya freelance. Ya, tiba-tiba kemudian melakukan aksi seperti ini, dimulai tahun berapa? Baru tahun ini. Tahun 2023, bulan Januari. Itu bulan Januari, artinya ya baru beberapa bulan. Apa yang mengendasari melakukan aksi ini? Saya selalu bilang yang mendasari sebenarnya kekaguman saya sendiri gitu loh. Saya kagum sama orang-orang mahasiswa, sama anak-anak perantau gitu. Maksudnya mereka tuh di Jogja tinggal secara terbatas dananya, terbatas sumber dayanya. Cuma mereka mau bekerja di sini, mau mengejar cita-cita mereka di sini, itu yang saya nggak punya kan. Makanya ya, saya salut sama mereka. Makanya 0,sekian% saya pengen support gitu loh dari situ. Yang Evan lihat kan anak-anak muda yang kuliah di Jogja dengan keterbatasan. Tapi yang duitnya banyak ke coffee shop tiap malam, kerjain tugasnya di coffee shop kan juga banyak. Kenapa Evan nggak ngeliatnya yang ke sana? Iya, karena itu nggak saya alami sih. Maksudnya kan saya juga melihat apa yang saya alami gitu loh. Evan ngalamin apa? Iya, sempat ngalami kekurangan gitu loh, kehabisan uang. Dan kita mau keluar juga, saya nggak ada motor kan, mau kemana nyarinya kan. Ya, mungkin kemudian saya udah dapat penghasilan, saya mikir ada nggak sih yang orang ngalami titik yang sama kayak saya kemarin gitu loh. Maksudnya ya kurang makan, cuma nggak punya uang, nggak punya sumber dana buat nyari kemana, buat ngambil di mana kan. Makanya ya kemudian saya timbul ide untuk ngasih nomor saya ini loh, nomor saya pengen nek lapar nggak punya duit ya silahkan hubungi nomor ini. Evan punya duit untuk ngasih mereka beli nasi? Waktu itu saya ada gitu loh. Oke. Nah, Evan, jadi gini, Evan pernah mengalami masa sulit gitu ya. Tadi motor nggak ada, titik yang paling sulitnya apa sih sebenarnya? Kan bisa sekolah juga. Apa ketika sekolah kesulitan atau gimana? Waktu sekolah juga memang tidak terlalu kesulitan, cuma karena waktu itu orang tua saya juga udah berhenti bekerja kan, saya juga dari SMA mulai cari tambahan penghasilan sendiri kan, seperti Evan itu. SMA udah bekerja? Iya. Dari situ kan juga saya ngalami banyak lah masa-masa sulit tuh mungkin. Terus kemudian saya ngelihat anak-anak muda seusia saya atau di bawah saya gitu kan, mereka berjuang di Jogja, yang kemarin mungkin sampai meninggal, mohon maaf. Terus, saya harus bertindak nih walaupun kecil. Setidaknya saya membantu meringankan mereka sehari, 2 hari, 3 hari. Kayak gitu. Tapi Evan pernah ngalamin, saya baca pernah sampai depresi, mau bunuh diri, sampai mengakhiri hidup gitu. Apa yang terjadi sebenarnya? Sudah
maksudnya lelah sih, maksudnya saya mau ngejar dunia, mau flexing, mau ngikutin teman-teman saya, mau ngikutin gaya hidup yang istilahnya dilihat wah itu kayaknya udah nggak mampu untuk ke situ kan. Ya, saya pikirannya waktu itu saya habisin saja duit saya, kalau udah habis ya wes nggak tahu mau kemana. Yang penting saya sudah puas dalam tanda kutip untuk bisa membantu meringankan beban orang setidaknya 3 hari lah. Oh, jadi titik terendah itu kemudian justru menjadi energi positif bagi Evan karena tadi duitnya dihabiskan untuk ini saya membantu. Iya, seperti itu. Karena disitulah Evan menemukan esensi sebagai manusia. Evan menemukan bahagia ketika berbagi. Iya, seperti itu sih. Maksudnya ya bahagia juga. Maksudnya kita kan puas gitu loh kalau membantu. Evan pernah kekurangan. Katanya saya baca pernah sampai nggak bisa makan semingguan. Iya itu baru sebenarnya masih relatif baru sekali bulan Desember lalu itu waktu ulang tahun saya itu. Harusnya saya pengennya wah ini apa namanya? Oh, kita happy dulu kan. Tapi ini saya waktu HP saya rusak, saya juga nggak punya cadangan dana untuk ke situ. Uang makan saya bulan itu habis bis buat beli aksesoris HP kan. Kemudian saya seminggu itu udah nggak punya bayangan mau gimana, saya 3 hari itu makan buah sukun. Nah, jangan tahu buah sukun, saya kupas, saya rebus di situ, saya makan tuh sambil ya ampun sakit gitu loh. Maksudnya kita pengen makan nasi aja nggak bisa tuh kan sakit gitu loh rasanya tuh kan. Tapi kemudian hari ketiga ada teman saya itu yang datang, teman yang jauh bahkan saya kurang begitu berinteraksi sama dia gitu kan. Dekat. Kemudian dia datang, ayo makan bareng gitu kan. Waduh, pelong itu saya nggak tidur seharian semalaman karena saya lapar gitu loh. Kemudian teman saya datang di situ, saya makasih banget gitu loh. Kemudian, wah mungkin iya ya ada nggak sih yang ngalamin kayak gini di kemudian hari saya bisa memberikan kelegaan seperti itu. Tapi ya ada ini saya penasaran karena gini, Evan kan aslinya dari Wonosari kan, Gunung Kidul ya. Kenapa nggak pulang ke rumah? Satu, kan saya juga nggak ada kendaraan. Maksudnya kalau saya bisa pulang ke rumah untuk ngirimin beras kayak apa-apa gitu. Kalau saya punya kendaraan, saya punya sumber dana ya lebih baik saya pakai itu buat makan kan gitu loh. Kan ini bener-bener nol, nggak ada sama sekali gitu loh. Kalau saya suruh ngirim orang rumah juga orang rumah kan jauh, mereka juga bensin lagi kan, ada biaya lagi, mereka mengorbankan, mama saya kan kerja gitu loh, mengorbankan tenaganya buat ngirim ke rumah. Kenapa nggak pulang? Maksudnya gini, 3 hari dalam tanda kutip nggak bisa makan dan nggak tahu siapa yang akan menolong. Karena saya mempertegas ini agar ini tidak pemirsa kita jadi tahu bahwa ini memang cerita realistis gitu, bukan cerita imajinasi Evan untuk meraih simpati. Kenapa? Apa yang membuat Evan membuat keputusan untuk tetap bertahan pada saat itu dan tidak pulang? Apakah gengsi? Satu, ya gengsi pasti ada ya. Maksudnya orang tua saya juga mungkin waktu itu saya tahu nggak punya duit sama sekali kan malah jadi kepikiran kan. Oke. Kenapa Evan tidak pinjam duit sama teman? Malu, jujur saja malu kan. Oke. Sampai akhirnya di hari ketiga ada yang mengajak untuk makan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kemudian Evan memiliki sebuah pemikiran, sebuah energi positif dari penderitaan yang dia alami untuk kemudian berbagi, modalnya dari mana dan energi itu muncul dari mana. Tetap bersama kami di Kita Bicara data, bicara fakta. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Masih di Kita Bicara data, bicara fakta. Saya ke Mas Ilham lagi. Jadi 4 tahun nih perkembangannya seperti apa Mas? Donaturnya semakin banyak, kemudian titik gerobaknya kayaknya sudah sampai 15-an ya, kalau saya nggak salah. Iya. Jadi dari tahun 2019 hingga tahun 2023 ini alhamdulillah masyarakat itu banyak orang baik. Maka dari itu kita hanya perlu mengumpulkannya. Maka dari itu ketika kami punya gerobak nasi gratis Jogja pada awal-awalnya tidak dikenal, kemudian setelah berjalan 3 bulan seterusnya banyak orang-orang baik itu datang, entah itu mengisi nasi
Dan di gerobak itu kan ada kotak infak. Nah, orang-orang baik juga ada yang nitip infak seperti itu. Jadi donatur ada, perkembangan sekarang sudah ada 15 cabang, 13 di Jogja, Magelang 1, Solo 1, dan mitra kami sudah tersebar di Padang, Medan, Bau-Bau. Ada mitranya ya, jadi seperti franchise. Iya, betul. Jadi kebaikan itu ya, betul. Mungkin kita bisa sambil putarkan videonya ya untuk memperlihatkan pemirsa agar punya gambaran gitu gerobak yang ada di Nasi Gratis Jogja itu seperti apa. Jadi memang semuanya bisa mengisi, semuanya bisa mengambil, dan menunya tidak dibatasi. Apapun bisa kemudian digunakan di situ. Nah, kalau yang kita lihat di video ini adalah juga ini bukan di gerobaknya, tapi ada kerjasama ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Jadi kerjasama apa modelnya yang seperti? Jadi akad awal kami adalah sedekah umum. Jadi kemudian Mas ya antara kritik, saran dan masukannya, Mas kegiatannya Mas Ilham itu kurang pas ya. Oke, kenapa? Karena yang ngambil banyak orang, entah itu kaya, miskin dan lain sebagainya. Oh ya, nggak masalah karena memang akad kami sedekah umum. Tapi untuk mengapresiasi dan mengakomodir dari masukan-masukan itu, akhirnya kami yuk kita berkegiatan yang khusus untuk anak yatim, duafa, jompo dan lain sebagainya yang memang akadnya khusus benar-benar untuk mereka yang membutuhkan seperti itu, dan mahasiswa-mahasiswa dan anak sekolah yang membutuhkan. Ya, Mas Ilham sekarang ini kalau boleh tahu Nasi Gratis Jogja ada berapa orang? Apakah tetap Mas Ilham dan Mas Fajar atau sudah ada pengurusnya begitu dibuat secara organisasi? Ya, jadi yayasan mungkin. Betul. Jadi pertama memang kami Mas Fajar dan saya, kemudian setelah bagaimana juga untuk karena berkembang ya, bagaimana juga untuk menjaga kredibilitas dan menjaga kepercayaan warga publik umum, itu kami mengajukan pengesahan di Kemenkumham pada tahun 2021 dan lolos. Kemudian atas nama yayasan, kemudian di atas yayasan itu kami di bawahnya komunitas Nasi Gratis Jogja. Oh, ada komunitas yang diawasi oleh yayasan ya. Nah, artinya pengelolaan segala sesuatu donasi menjadi lebih transparan, akuntabilitas. Dan kalau yayasan kan kemudian nanti juga akan ada pengawasan dari Kementerian Sosial. Ada dari nanti kita setor apa namanya kayak pajak, terus ada laporan-laporan seperti itu. Oke, baik, saya akan memperlihatkan foto ini ya. Coba kita lihat foto berikut sebentar. Oke. Ini siapa ya? Evan tahu kenal dengan orang ini. Ya. Jadi hujan-hujan setiap hari jalan terus muter. Setiap hari sampai saat ini masih jalan terus. Ya, saya 2-3 hari lalu lihat di Twitter kayaknya sampai berapa titik gitu, 7 atau berapa titik, bahkan lebih 7 berapa? Kalau titiknya per hari itu saya minimal itu 30 sih, 30 titik ya. Oh. Tapi kemudian kan kalau semisal timnya nggak ada, saya kurangi jadi 25 gitu kan, jadi ya paling nggak 25 sampai 30 titik itulah. Kalau misal pas lagi banyak yang bantu nih sampai 35 titik, sampai bahkan kemarin 40 titik gitu kan. Yang bantu itu siapa? Yang bantu sebenarnya ya dibilang ada teman-teman itu kan yang bantu, ya terima kasih banget sih itu. Relawan juga? Relawan juga seperti itu. Yang bantu istilahnya mereka yang terdekat di mana nih kan saya carikan gitu kan, orang ini yang terdekat di wilayah ini, oh tolong ya Kak dikirimkan ke sini gitu kan, yang terdekat di sana Kak tolong dikirimkan ya ke sana, seperti itu. Oke. Evan, menunya apa? Karena saya pernah baca kalau tidak salah ada yang sempat bikin dimasak sama Evan telur atau apa gitu. Waktu awal memang itu kan saya masak sendiri. Isinya apa? Ya, nasi? Isinya nasi, sayur, sama lauk, minimal kan telur gitu kan. Itu uangnya dari mana waktu awal? Waktu awal dari saya pribadi. Dari saya pribadi. Jadi gini, setelah tadi seminggu, hari ketiga tadi ketemu temen, kemudian Evan kan kerja freelance ya, dapat duit. Dapat ya, dapat. Terus mulai muncul spirit itu, akhirnya uangnya disisihkan untuk membelikan nasi bungkus. Awalnya saya juga belum kepikiran gitu loh untuk yang setelah itu kan, baru setelah tahun baru karena ya mungkin pendapatan saya mulai naik lagi. Kemudian, mau ngapain nih gitu loh, istilahnya saya udah, ya kemudian saya ngelihat yang triggernya itu yang selalu saya bilang, yang mahasiswi UNY yang kemarin meninggal karena kekurangan dana UKT, dari situ wah ada nih kayaknya yang teman-temannya dia yang lain yang mengalami kesulitan gitu loh, bahkan yang sampai nggak kuat makan gitu loh. Ya dari situ kemudian ya udahlah saya bikin ini aja, bikin call center istilahnya, call center kelaparan. Kalau pengen
makan nggak punya dana hubungi nomor ini kan. Kemudian Oke, nomor jadi di sini ya. Oke, coba kita lihat sebentar. Ya, ini. Oke, jadi ada ini kalau Anda mahasiswa atau pelajar, pekerja, anak kos, anak asrama, siapapun yang tinggal di Jogja dan lagi butuh banget makan gratis karena kehabisan uang, jangan sungkan WA saja 083145569609. Akan di-drop nasi bungkus adanya, yang penting tidak sampai kelaparan. Bukan tempat minta uang, tidak akan dikontenkan atau dikomersilkan, privasi aman. Mas Sodik silahkan dicatat. Ya. Oke, Evan, tapi kepikir nggak bahwa kemudian ketika ini disebarkan permintaan akan jadi banyak? Atau memang ini cara Evan menjangkau orang yang akan dibantu biar semakin lebih luas? Ini kan diviralkan, ini kan nasi darurat ya, bukan sama kayak Pak Ilham nasi gratis ya. Iya. Ini gratis tapi untuk darurat. Jadi saya pede sih waktu itu mau diviralkan. Karena pengertiannya untuk keadaan darurat. Untuk keadaan darurat seperti itu kan. Ya awal-awal saya paling nerima 1, 2, 3 sampai maksimal 5 kan per hari di awal. Tapi kemudian setelah ini viral itu ya ada sampai titik sehari itu ada lebih dari 100 orang meminta. Cuma kan kita batasi tenaga dan batasi kriteria. Iya, bukan kriteria sih sebenarnya. Kita batasi tenaga dulu kan. Oke. Semisal nggak bisa hari ini, ya udah Kak besok. Jadi yang kemarin udah bisa nerima, kita stop dulu nih Kak. Gantian sama yang lain di hari berikutnya, seperti itu. Cuma untuk sekarang ya kan saya maksimal batasi 3 kali sehari berturut-turut kan. Kalau sudah. Jadi kalau membagikan itu 3 kali berturut-turut, pagi, siang, enggak, maksudnya gimana? tiap hari, sehari 1 kali. Jadi Oke. sehari 1 kali di 1 titik atau di 1 orang. Itu kalau sudah ya sudah Kak, harus istilahnya ya nggak boleh manja dong, harus bisa mengusahakan diri untuk keluar dari situasi sulit gitu kan. Dulu tuh kan dimasakkan sama Evan ya. Kalau sekarang saya lebih ke beli di warung sih, warung terdekat sama orangnya, itu lebih hemat waktu, hemat tenaga, ya hemat biaya juga kan. Dan memberdayakan juga orang lain gitu ya. Mungkin iya, cuma nggak kepikiran sampai ke situ. Evan, sedarurat apa sih sebenarnya kondisi orang-orang atau teman-teman yang Evan temui? Sedarurat apa saya juga nggak bisa menilai sih, cuma ya kemudian saya nemu mereka yang sakit gitu kan, yang sakit terus itu apa, mahasiswa, pelajar? Mahasiswa gitu loh, anak kos. Yang mereka sakit, ada yang kakinya patah, kaki patah, terus ya dia kan nggak bisa jalan, kemudian nggak bisa kerja. Mau siapa juga orang keluarganya kan juga jauh kan, anak rantau seperti itu. Ada yang benar-benar lagi demam gitu kan, saya ke situ juga badannya panas segala macam gitu loh. Mereka juga nggak ada motor, nggak ada kendaraan, mau keluar juga gimana gitu loh. Lagi sakit kan, mau jalan juga susah gitu. Seperti itu. Artinya memang kehadiran nasi darurat Jogja ini bermanfaat sekali untuk mereka yang dalam keadaan darurat memang membutuhkan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian bahwa program-program seperti ini tidak membuat orang jadi manja? Bahwa nasi darurat itu memang dikhususkan untuk yang darurat, bukan kemudian untuk yang semestinya bisa membeli sendiri. Atau misalnya nasi gratis, sebenarnya semestinya kita prioritaskan pada yang lebih membutuhkan, bukan orang yang bisa membeli kemudian juga memanfaatkan. Yang bisa memberi semestinya menyumbang gitu kan, bukan kemudian meminta. Bagaimana cara antisipasinya? Tetap bersama kami di Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Kalau kegiatan sosial kayak buat bansos atau kayak bagi-bagi kayak itu sih belum pernah. Tapi kalau buat volunteer lain tuh kayak pernah juga. Kayak biasanya kalau di Hima aku juga tuh ada kayak volunteer ngajar ngaji setiap bulan Ramadan gitu. Saya pernah ikut relawan human trafficking di Rumah Faye. Kebetulan saya juga pernah ikut kegiatan volunteer yang Yunpaid tanpa berbayar, dan itu menurut saya sangat seru, terus menambah pengalaman. Kalau menurut saya sih lebih baik diposting aja biar banyak yang ngikutin, biar banyak yang tertarik juga. Perlu banget ya, terutama saya tinggal di Batam gitu. Itu kan jalur yang
banyak orang mungkin yang bebas gitu, kawasan bebas gitu ya Pak. Apalagi di perdagangan anak gitu-gitu. Nah, menurut saya itu sangat penting untuk di posting mungkin di media sosial. Nah, itu mungkin banyak belajar untuk orang-orang lain juga. Mungkin ya posting di media sosial, terutama sekarang kan lagi rame TikTok. Jadi mungkin buat konten-konten TikTok tentang bagaimana cara berbagi, bukan pamer ya, tapi cara bagaimana berbagi, mengedukasi, memberitahu gini-gini, bukan yang istilahnya mengajak lah. Apalagi sekarang kan banyak anak-anak muda yang suka konten-konten, melihat konten-konten. Jadi perbanyak konten tentang cara berbagi, itu aja. Bicara data, bicara fakta, hanya kita bicara, kita bicara. Kita bicara data, bicara fakta. Cinta dalam sebungkus nasi masih kita bahas bersama dengan Mas Ilham, juga Evan. Kita coba lihat ini screenshot dari Nasi Darurat Yogyakarta di Twitter ya. Bayangin jam-jam segitu kalian kehabisan duit, belum makan, mau minta siapa? Aku pernah di posisi ini dan itu sakit banget. Pokoknya gak usah sungkan, selama saya masih on dan mampu siap antar gratis. Mungkin bisa kita perlihatkan ya, diperbesar ini ada beberapa WA yang masuk. Ini jam 23.56, hampir jam 12 malam ya. Ada yang minta nasi, belum makan dari pagi karena belum dikirimi orang tua. Terus ada lagi yang 0002 kehabisan uang. Kemudian ada yang 2321, Kak bener ada makan gratis, saya lagi kehabisan uang, nggak bisa beli makan. Ini bener, banyak yang begitu Evan? Iya, saya baca ini pun nggak kuat sebenarnya tuh. Kenapa sih gitu loh, orang harus ngalami yang kayak gitu gitu loh. Saya kalau inget mereka dengan berat hati ya sebenarnya tuh mereka ngechat minta makan kan sebenarnya kalau buat anak muda kayak saya tuh mungkin sungkan gitu loh, malu banget gitu loh. Tapi kemudian mereka bisa memberanikan diri untuk minta nasi itu kan ya, gimana ya? Terus saya bisa ke situ nganter itu kan ya kebahagiaan tersendiri gitu loh. Kondisi mereka gimana sih Van? Saya penasaran betul gitu. Maksudnya kalau datang ke kosnya itu mereka kayak apa gitu? Bener-bener nggak bisa makan gitu? Iya nggak bisa makan, kosnya kosong. Saya sebenarnya saya sampai ngelihat, saya tengok-tengok itu kan, lihat itu mie nggak ada kan, beras juga nggak ada. Mereka nggak punya rice cooker, nggak punya itu buat masak gitu loh. Mungkin kalau saya kemarin ada rice cooker, beli beras bisa. Kalau ini mereka nggak ada apa-apa sama sekali gitu loh. Nggak, saya agak pernah bingung karena ini di DIY gitu, di Jogja gitu. Kita di Jawa, maksudnya bukan di daerah pedalaman gitu. Sampai ada yang begitu dan harus minta tolong ke Evan gitu. Itulah, maksudnya orang tuh kan banyak yang meragukan istilahnya. Ya karena nggak ngalamin gitu loh. Ini saya bisa kayak gini ya karena saya relate, saya pernah mengalami di titik itu dan saya itu berpikir ada nggak sih seperti itu yang mengalami hal yang sama ya. Kemudian saya viralkan nomor saya itu ya, kemudian kan ada yang masuk gitu loh. Jadi kalau saya nggak ngalami kayak gini, saya juga nggak kepikiran kan buat bikin gitu loh. Teman-teman yang BA itu rata-rata mahasiswa? Rata-rata Pekerja? mahasiswa. Pekerja ada yang udah di udah di PHK ya, bener, yang udah diputus kontrak kerjanya atau yang udah dewasa pun ada, kan keluarga juga ada seperti itu. Tanggapan keluarga Evan gimana? Evan melakukan ini kan pasti orang rumah tahu dong karena sudah viral gitu. Ada yang berpikir, Evan kamu ngapain sih aneh-aneh gitu enggak sih? Pada awalnya juga saya mikirnya kayak gitu kan. Saya baru jalan 2 bulan baru bilang ke mama saya kayak gini. Tak kira bakal kurang disupport, ternyata oh ya udah support aja gitu, lakuin aja gitu loh. Maksudnya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai ya, kata mama saya. Oh ya udah, saya ada restu dari orang tua ya jadi lebih enak gitu kan jalannya. Oke. Evan kan masih muda ya gitu. Kemudian energinya dibagi untuk hal seperti ini gitu. Tidak pingin misalnya punya duit itu dipakai untuk memperbaiki, beli handphone yang lebih oke, nongkrong, flexing, biar bisa flexing gitu kan gitu. Iya. Kenapa di usia yang kamu masih 26, apa sih yang mau dicari seorang Evan? Kalau dibilang ada nggak sih keinginan ke situ ya pasti ada kan muncul. Cuma saya balik lagi kayak kalau
pengen flexing ya, saya inget yang kayak gini loh, inget teman-teman saya. Oh iya ya, itu mereka tuh banyak yang kesusahan. Saya bahkan sekarang pun mau ngupload makanan, saya lagi makan aja pun saya inget, ini teman-teman saya kemarin yang nge-save nomor saya, yang lihat status saya tuh mungkin ada mereka yang belum makan gitu loh. Jadi saya mau flexing itu juga udah berat hati gitu loh Kak. Jadi kalau tujuan ke depan apa, saya juga nggak tahu mau gimana. Cuma ya intinya saya ingin apa ya, menjadi berguna gitu aja sih. Evan, kalau sekarang dana untuk bisa membelikan nasi itu dari mana? Dari donatur yang masuk kan. Mereka, karena Evan nggak buka rekening. Banyak orang baik yang kemudian nge-DM kan gitu loh, Kak ini saya mau bantu, saya mau bantu. Awalnya memang kalau lihat di Twitter saya, yang awal-awal saya tuh sama sekali nggak mau terima donasi berupa dana ya, karena ini tuh kepercayaan orang gitu loh. Dan kemudian saya awalnya terima beras, mie, sayuran segala macam, karena saya di awal pede bisa masak nasi sendiri, itu saya lakukan sendiri, maksudnya dengan penghasilan saya saat itu saya cukup banget gitu loh. Tapi kemudian saya 2 hari doang itu masak, dan itu wah mengerikan masak itu, energinya habis untuk masak kan. Kemudian saya belum nganter juga kan. Kemudian ada teman saya yang maksa, ya udah ini terima aja lah yang dari saya, kamu tinggal beliin, tinggal antar kan udah. Dari situ oh ya udahlah. Awalnya memang dengan berat hati saya nerima donasi yang masuk segala macam itu kan. Cuma ya karena yang memudahkan, oke lah saya terima sampai sekarang gitu. Baik. Mas Ilham, apa yang bisa dimaknai dari kegiatan-kegiatan seperti ini, termasuk Mas Ilham sendiri? Apa sih kepuasan secara personal yang dirasakan ketika bisa melakukan sesuatu untuk orang lain? Tadi kalau misalnya Evan kan kemudian kan merasa, saya bahagia bisa hadir karena pernah merasakan di posisi itu. Gitu. Ya, pada dasarnya seperti Mas Evan ini ya, yang usianya jaraknya 10 tahun dari saya, jadi setiap orang yang berbuat baik itu nanti yang dirasakan adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi kata Mas Fairi tadi, Jogja apakah ada orang yang kelaparan? Dengan berat hati saya mengatakan banyak Mas. Banyak sekali orang-orang kelaparan di Jogja itu. Nanti silahkan bisa, nanti kapan-kapan kita jalan di malam hari, banyak sekali para pekerja-pekerja tukang becak yang tidur di emper-emperan toko, para penjual keliling yang tidur di emperan-emperan toko, dan para gelandangan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu target kami, dan tujuan dan apa sih yang dirasakan, yaitu tadi ketika kita berbuat baik nanti ada kebaikan yang datang kepada kita, dan ketika kita menebar kebahagiaan pada orang lain akan ada kebahagiaan yang datang pada kita, seperti itu. Sekarang yang mengisi gerobak itu sudah semakin banyak Mas, donaturnya juga banyak. Iya, alhamdulillah seperti kata Mas Ivan tadi juga, kebaikan akan disupport oleh kebaikan yang lainnya. Jadi setelah kami berjalan hampir 4 tahun ini, banyak donatur datang, baik untuk mengisi nasi, donatur ke rekening BSI Nasi Gratis Jogja, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang di luar sana yang kebanyakan malah orang-orang yang tidak mengenal pribadi kami berdua, Mas Fajar dan saya. Jadi mereka percaya bahwa Nasi Gratis Jogja itu bisa menebar manfaat bagi sesama lebih luas. Baik, kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa tetap bersama kami di Kita Bicara. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Bicara data, bicara fakta, hanya di Kita Bicara, Kita Bicara. Bicara data, bicara fakta, hanya Kita Bicara, Kita Bicara. Masih di Kita Bicara, bicara data, bicara fakta. Mas Ilham, apakah semua yang mengambil nasi di gerobak itu memang benar-benar yang membutuhkan, atau jangan-jangan tidak sedikit juga yang aji mumpung? Ya. Jadi begini Mas, jadi kami tekankan bahwa Nasi Gratis Jogja adalah akadnya sedekah umum. Ya tadi sudah menyebutkan sedekah itu. Umum adalah siapapun boleh mengambil nasi pada saat itu ketika dia butuh makan. Butuh makan ya, bukan posisi membutuhkan. Jadi ketika dia butuh makan, dia bisa mengambil. Ketika yang mengambil orang-orang yang sangat-sangat butuh, kami sangat senang. Tapi ketika memang pada suatu saat orang menengah, orang ke atas itu kadang posisinya berputar. Jadi ketika orang-orang menengah ke atas butuh maem,
silahkan nanti suatu saat beliau bisa mengisi di tempat lain. Konteksnya butuh itu mungkin bisa jadi karena terjebak di kemacetan, sudah lapar, tidak sempat beli, akan mengambil, begitu. Itu diperbolehkan, tidak ada Boleh. masalah. Jadi karena pada awalnya kami Tapi maaf, ya. sorry mas, saya potong. Ya. Sempat nggak ditimbang proporsinya gitu? Ini banyak yang mana sih sebenarnya yang memang benar-benar butuh atau yang hanya sekedar apa namanya orang yang mampu sebenarnya? Gitu? Oh ya, jadi peletakan gerobak nasi gratis Jogja itu diletakkan pada tempat-tempat dilewati anak sekolah, pekerja, kuli, buruh dan lain sebagainya, Mas. Jadi di NGJ 1 yang kebetulan yang saya pegang sendiri itu kebanyakan adalah menengah ke bawah. Jadi alhamdulillah di NGJ 1 Piungan sudah. Coba kita lihat video yang satu ini, kita masih punya satu video, boleh kita putarkan karena ada gerakan borong yang di TikTok saya lihat beli roti. Ya, itu apa yang dilakukan, Mas? Jadi nasi gratis Jogja itu punya banyak program. Salah satunya adalah Gerbong Peci. Ini tercetus dari Mas Fajar, gerakan borong pedagang cilik. Oke, ini ya yang kita lihat di video ini. Jadi ini borong pedagang cilik. Ya. Yang kemudian dagangan tersebut kami borong habis, kemudian kami letakkan ke beberapa cabang terdekat. Karena kita tidak pernah menargetkan kami beli di mana. Ketika kami jalan ada bapak-bapak sepuh, ibu-ibu sepuh, simbah yang berdagang makanan. Kemudian terlihat sepertinya masih banyak, kita datengin, kita beli, kita taruh ke etalase gerobak terdekat untuk gratis gitu, siapa yang ambil. Jadi konsepnya adalah ini memang memberdayakannya, dan tadi kita lihat di video itu juga kemudian diambil oleh beberapa bapak-bapak gitu ya. Artinya ketika ada pedagang yang belum habis, diborong, diletakkan di gerobak untuk mendapatkan, bisa diambil oleh mereka yang membutuhkan. Evan, saya pernah dengar juga cuitan di Twitter yang sempat mengeluhkan ternyata sekarang nggak jadi darurat lagi gitu ya. Karena ada juga yang sebenarnya bisa beli, punya HP, tapi bisa ngerokok misalnya gitu, tapi ternyata tetap minta dikriminasi sama Evan. Bener? Iya, bener sih dibilang. Bener gitu. Ya itu satu hal yang nggak bisa kita antisipasi kan, itu jadi kendalanya sebenarnya kan. Bukan kendala kita gimana, kendala ikhlas itu yang saya masih belum bisa ridho beneran tuh. Maksudnya kan kita ngelihat dia pun bisa ngerokok kan di situ, terus mereka main game rame-rame. Oh iya, sini makan. Kayaknya wah ini bukan darurat lagi, dia cuma minta makan aja. Cuma ya itu hal yang tidak bisa saya antisipasi sih. Kan saya juga nggak bisa nilai hati orang kayak gimana, saya nggak bisa nilai orang beneran yang butuh apa enggak kan gimana. Cuma ya itu ya flow aja sih, ngalir aja gitu. Kalau kasih ya udah kasih aja gitu loh sekarang tuh seperti itu. Mungkin dari 100 orang yang sudah terbantu kan ya 60-70% mereka beneran butuh, dan itu ya alhamdulillah. Memang, gitu tadi ya kita tidak bisa kemudian pasti ada unsur yang kesalahannya sedikit lah gitu ya, atau tidak tepatan gitu ya. Tapi dibandingkan yang mendapat manfaat jauh lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Tapi ke depan apa yang kemudian akan dilakukan? Karena apakah misalnya ini hanya menjadi sebuah kegiatan sosial yang sesaat gitu, atau nanti akan dijadikan yayasan juga, barangkali diseriusi, dijadikan organisasi? Kalau saya sih plan is no plan gitu. Jadi saya untuk rencana ke depan juga belum tahu gitu. Tapi sampai saat ini, sampai sejauh ini pun saya juga kepikiran, karena saya kan, ini mereka yang darurat kan juga pasti satu saat lagi akan mengalami gitu loh, atau mungkin banyak. Saya kan kalau Pak Ilham kan concernnya di masyarakat yang di luaran ya. Kalau saya yang ngisi celah untuk masyarakat yang masih di dalam kos lah istilahnya, yang mereka kurang pemasukan segala macam kan, tapi ya mereka bekerja, mereka juga kuliah. Jadi mungkin ke depan saya akan fokuskan lagi untuk ngasih istilahnya beasiswa makan gitu loh, buat mahasiswa yang mungkin dananya tipis. Oke lah, saya bisa bantu sehari, paling nggak sehari sekali gitu kan, nggak perlu nunggu darurat seperti itu. Ya, tapi dengan Evan sekarang banyak diberitakan gitu ya, diundang di TV misalnya, diberitakan di koran, di media sosial, jadi beban atau bagaimana? Karena kalau misalnya Mas Ilham nasi gratis Jogja ini kan kemudian institusinya yayasannya lah gitu ya. Tapi kalau sosok personal itu kan bisa jadi orang berekspektasi tinggi kepada Evan gitu. Kalau Evan ini sudah dianggap sebagai anak muda yang keren, luar biasa, punya kedermawanan gitu. Kayaknya masyarakat kita kemudian berharap Evan nggak boleh ada celah sama sekali gitu. Ya, Evan
tertekan nggak sih dengan itu gitu? Itu pasti sih. Orang saya sendiri juga, ini pasti masyarakat juga berekspektasi tinggi kan, berekspektasi lebih. Cuma kemudian ya is okay, istilahnya kan itu menginspirasi dan jadi banyak yang kemudian duplikat di kota lain, di Surabaya, Bogor, Jakarta pun ada 2, terus Jember, Semarang, ada di Kudus, ada di Mataram. Ya, kalau itu juga mereka bergerak anak muda sendiri-sendiri. Anak muda sendiri-sendiri seperti itu. Ya, is okay sih, kita kan juga apa namanya? Yang penting kan ada orang yang terbantu gitu loh. Perkara kita nanti dilihat jadi superhero segala macam ya, itu keuntungan is okay, jadi kerugian ya is okay, kita terima aja. Yang penting kan ada yang terbantu seperti itu. Baik. Mas Ilham, apa sebenarnya value atau nilai hidup yang kemudian menjadi pegangan Mas Ilham? Karena saya selalu penasaran gitu ya, dengan banyak orang yang mereka punya energi bukan hanya untuk diri sendiri gitu. Karena menjadi Mas Ilham, jadi Evan itu kan tentu tidak gampang. Banyak orang mampu tapi tidak mau gitu kan. Ada orang yang mau tapi tidak mampu gitu. Mas Ilham barangkali beruntung mau dan mampu gitu ya. Tapi pasti ada sesuatu yang menjadi trigger gitu. Apa yang kemudian pada saat awal itu mendorong atau Jadi, mungkin ada pengalaman-pengalaman? Ya, jadi basic kami itu adalah memang kami dari Karang Taruna Desa Sri Mulyo. Kalau saya pribadi yang kebetulan hampir tiap bulan berkegiatan sosial dan kemudian mau nggak mau karena usia saya sudah lewat batas untuk masuk di Karang Taruna kami dan kebetulan dan Mas Fajar juga datang, itu kami mendirikan Nasigratis Jogja. Dan apa sih yang menjadi pemicu penyemangat kami, karena Jogja itu istimewa dengan segala kekurangannya dan kami ingin mengisi kekurangan itu. Salah satunya adalah warga Jogja masih ada yang kelaparan, kami ingin menjadi salah satu sosok atau salah satu organisasi komunitas yang berbagi nasi untuk mencukupi kehidupan bagi warga Jogja yang masih kebutuhan untuk makan tersebut, membutuhkan makan. Evan, pemikiran Evan itu kan pasti tidak muncul tiba-tiba gitu, karena ada orang yang diberi penderitaan jadi keras gitu kan. Tapi Evan sepertinya membalik itu gitu. Jadi ketika ada penderitaan justru Evan menjadi lembut hati gitu. Ada nilai apa yang barangkali pernah diajarkan orang tua atau buku yang dibaca atau film yang ditonton atau selain pengalaman hidup yang kemudian ini menjadi sebuah pegangan di usia Evan yang masih muda? Kalau pegangan saya, kalau jangan tahu pas Mas Arli Kurnia itu salah satu yang saya pegang itu value gitu loh. Kita tuh akan dihargai itu bukan dari apa yang kita punya sebenarnya kan. Kita akan dihargai dari apa yang kita bisa berikan ke orang lain gitu. Dari situ kan juga saya, oh ya iya ya. Orang nggak bakal ngelihat saya siapa ketika saya tidak melakukan apa-apa gitu loh. Ya kalau kita ingin dihargai orang lain ya kita harus memberikan manfaat yang banyak kan dari dalam diri kita gitu untuk dikeluarkan, untuk bisa dirasakan sama orang lain seperti itu. Oke. Baik, Evan terima kasih, Mas Ilham terima kasih sudah hadir di sini. Mengutip kalau saya pernah melihat, Meridiana mengatakan kalau kita kemudian melihat penderitaan sesama, empati itu menjadi penting, tapi yang lebih penting lagi adalah compassion. Bagaimana kita kemudian memahami penderitaan, ikut merasakan dari bagian penderitaan itu, dan kemudian ikut bersama-sama mencari solusi dari penderitaan yang dirasakan orang lain. Bukan hanya sekedar memahami, karena sebenarnya memahami saja tidak cukup, tapi ikut menjadi bagian dari penderitaan itu. Maka Evan, Mas Ilham, dan tentu banyak sekali relawan yang lain telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi bersama-sama dalam penderitaan yang dirasakan sesama kita, dan dalam sebungkus nasi kita tebarkan cinta. Saya Ferry Anggara, sampai jumpa. Dunia ini banyak yang tiada mengerti, hidup yang dijalani mesti berbagi dalam cinta kasih, kita bersama berdiri, bergenggam mencemari, menyatukan hati. Dia berikan kepada seluruh manusia kasih sayang, karena kita
kita semua tiada berbeda. Bila kau mau mengerti, cinta kasih tak memilih. Kau dan aku, kita semua sama. Bila kau mau berbagi, apalagi yang dinanti. Kasih putih, karunia sejati.